dan saya Mila Astrianti. Kami di sini sedang berada di sekolah Pondok Pesantren Al-Badar Bilalang Parepare guna untuk melakukan sebuah prosesi wawancara dengan guru BK dan salah satu siswa di sekolah ini yang sedang bermasalah dalam proses belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Andi Zulfiana, MPD. Selanjutnya, mari kita saksikan video berikut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelumnya saya mau meminta maaf kepada Bapak karena telah mungkin mengambil sedikit waktu dengan kegiatan ini. Jadi Pak, perkenalkan saya Nabila Devi dan saya Nastianti. Kami dari mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Parepare. Jadi Pak, pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan melakukan sebuah prosesi wawancara di mana pada kegiatan ini saya selaku mahasiswa akan mewawancarai Bapak selaku guru BK mengenai tentang masalah kesulitan belajar. Tapi sebelum memasuki prosesi tersebut, apakah boleh saya mengetahui nama Bapak? Boleh. Nama saya Muhammad Fauzi. Iya Pak, terima kasih. Jadi langsung saja di sini saya akan bertanya mengenai seputaran tentang bimbingan konseling. Nah, jadi menurut Bapak apa sih bimbingan konseling itu? Bimbingan konseling ini lebih ke bagaimana kita membuat orang lain itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang dia tidak inginkan. Intinya kita ingin berupaya agar membawa orang lain ke arah yang lebih baik, orang lain dan diri kita sendiri. Kalau arti asli-aslinya ya mungkin agak kayaknya sudah tahu lah karena sudah belajar. Tapi kalau itu dari pemahaman saya lah dan diri saya sendiri pribadi. Ya Pak, jadi bisa membawa perubahan untuk orang lain dan untuk diri sendiri menjadi jauh lebih baik ya Pak ya. Ya Pak. Kemudian bagaimana pandangan Bapak mengenai kesulitan belajar? Kalau masalah kesulitan belajar, ini sebenarnya ada banyak hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang satu biasanya ada faktor gen dari orang tuanya. Kalau bukan dari faktor gen, dari faktor didikan orang tuanya. Bagaimana dia mengajar anaknya ketika berada di rumah. Itu. Terus juga ketiga, bagaimana guru itu mengidentifikasi siswa yang mengalami hal seperti ini. Yang ketiga. Tapi kebanyakan itu anak-anak mengalami kesulitan belajar. Hampir rata-rata kalau yang saya dapatkan dari sejak kuliah sampai sekarang itu memang dari faktor internal keluarganya. Bagaimana treatment dari keluarga kepada anaknya ini. Apakah dari kecil memang sudah diajarkan untuk bukanlah tidak langsung diajarkan berhitung kan, tidak langsung diajarkan membaca, tapi apakah memang dari kecil orang tua sudah terlibat dalam pendidikan anak? Jadi ada beberapa faktor Pak ya yang mempengaruhi. Jadi ada dari gen, faktor genetik, kemudian ada juga dari faktor lingkungan, di mana ternyata orang tua itu, cara orang tua mendidik seorang anak ini sangat berpengaruh kepada psikis anak tersebut Pak, ya, yang bisa menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengenali peserta didik yang mengalami masalah kesulitan belajar? Kalau mengenali, karena kita di sekolah, apalagi saya bukan pada pelajaran di semua pelajaran, ini lebih sering ke ini nilai rapornya. Bukan nilai rapor sih, kalau nilai rapor kan kita sudah perbaiki, jadi tidak terlalu ketahuan. Lebih ke nilai setelah ujian dari situ. Kalau ada yang nilainya rendah, itu belum tentu kesulitan belajar,
belum tentu. Tapi kadang juga kita lihat nilai rendah, terus kita lihat anaknya memang sudah ada yang kesulitan belajar. Iya Pak, jadi faktor nilai itu bukan hal yang bisa Iya, belum pasti nilai rendah itu dia sulit belajar, belum pasti. Baik, selanjutnya Pak, di sini apakah Bapak sudah pernah mendapatkan kasus siswa yang mengalami masalah kesulitan belajar? Kalau siswa yang mengalami kesulitan belajar lebih ke ini sih sebenarnya, yang kayak tadi lah, itu lebih ke kesulitan belajar karena ada pengaruh dari temannya untuk apa ya, kayak bersantai lah, misalnya kayak di kelas. Jadi kadang ketika melihat temannya santai biasa-biasa di kelas, ikut-ikutan, itu kebanyakan rata-rata. Kalau yang betul-betul kesulitan belajar, memang ini anaknya kadang pendiam, introvert Pak. ya. Kalau yang saya dapatkan kemarin dulu itu ada yang kayak gitu, pendiam, sudah lulus sudah, Oh iya. dan kebetulan sekaligus autis. Oh jadi ada juga autis Pak. Ada. Itu makanya yang kayak begitu tuh kalau bukan didapat sendiri itu tidak saya tahu. Ketika ada kelainan yang saya lihat dari siswa, itu kadang saya datangi dan saya tanya-tanya, nah, barulah ketahuan. Kalau tidak ditanya-tanya begitu tidak tahu, karena dulu yang nggak paham. Oh jadi Bapak melakukan juga monitoring untuk ke siswa-siswa di sini sekolahnya. Intinya kalau ada yang agak lain lah istilahnya, saya lihat itu kadang saya perhatikan. Apakah karena temannya kah atau memang ada masalah dalam dirinya sendiri. Baik, itu tadi kasus yang sudah Bapak sebutkan. Nah, terus faktor apa sajakah yang menyebabkan anak tersebut tadi Pak itu mengalami kesulitan belajar? Faktornya itu tadi satu, faktor teman di asrama, karena ya kita tidak bisa kita tidak tidur sama lah. Di sana kami pembina itu otomatis beda tempatnya, hanya sebatas mengontrol waktu tidurnya, waktu bangunnya, waktu makannya, dan sekolah dan semacamnya. Itu saya. Kalau untuk setiap hari dalam asrama dengan saya dia berteman dengan apapun yang dilakukan, itu tidak bisa kami kontrol secara penuh. Dan disitulah kadang anak-anak yang awalnya, bahkan banyak itu biasanya ada anak yang awalnya rajin, pintar, tapi ketika bergaul dengan teman-temannya yang agak malas, nakal, dan memang sudah pengaruh dari luarnya, misalnya dari SD-nya atau dari SMP-nya yang masuk ke sini, nakal, itu kadang gampang terpengaruh. Akhirnya di kelas jadi kesulitan belajar. Bahkan pernah saya dapatkan, aslinya ini anak pintar, tapi karena dia berteman dengan orang-orang seperti ini, akhirnya dia itu kadang matematika sulit paham, susah paham, dan hitung-hitungan lah. Karena apa yang pernah saya rasakan itu teman-teman saya dan saya sendiri juga, teman-teman saya juga ada yang waktu saya masih sekolah itu ada yang kesulitan dalam menghitung dan semacamnya. Tapi ketika kita benar-benar fokus, kerjasama lah sama-sama kami. Intinya kalau mau masuk belajar tolong panggil. Dan di situ ketika kita lagi masuk, betul-betul masuk, perhatikan, meskipun tidak terlalu meskipun kadang tidur dan semacamnya, tapi pernah itu dia bisa jawab satu soal yang sangat susah. Berarti dia tergolong cerdas juga orangnya Pak. Aslinya mungkin seperti itu, cuma karena faktor lingkungan. Akhirnya sebelumnya dia kesulitan belajar, kesulitan menghitung dan semacamnya. Tapi ketika betul-betul dia mau masuk terus, memperhatikan, akhirnya dia bisa paham. Dan biasanya anak-anak banyak seperti itu. Kalau yang betul-betul kesulitan yang tadi disebutkan, kesulitan menghitung, membaca itu ya agak jarang sih. Cuma pasti ada. Di kelas itu biasanya ada satu orang. Baik Pak, untuk selanjutnya sudah sejauh mana Bapak itu mengatasi masalah-masalah tersebut? Seperti tadi dikatakan bahwa masalah pergaulan,
Ya. Sudah sejauh mana Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau masalah pergaulan ini biasanya saya masuk ke kelasnya juga, yang kayak saya sebutkan, kalau ada jam kosong, saya lihat jam kosong daripada mereka berkeliling di luar kelas, saya masuk saja dan berikan semacam materi lah, macam motivasi lah, motivasi mengenai lingkungan toksik, toxic friendship, teman yang toksik lah istilahnya. Jadi saya jelaskan mengenai bagaimana kalian berteman. Kalian boleh berteman dengan orang nakal, kalian boleh berteman dengan mereka, yang penting satu, jangan terpengaruh dengan hal-hal buruknya. Karena kita tidak bisa membatasi mereka mau berteman dengan siapapun. Karena apapun itu, ada orang yang bahkan berteman dengan, misalnya contohnya lah, sama pecandu narkoba lah, misalnya ada yang berteman, tapi intinya mereka tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan orang itu. Itu yang saya sering jelaskan ke mereka. Terus juga ini fungsinya juga biasa saya minta mereka untuk tes kepribadian. Mereka tahu karakter mereka. Karena apa? Anak-anak itu kadang heran ketika dia berinteraksi dengan temannya. Kadang dia heran, ini kok temanku, saya cuma begini, dia mana? Nah, saya jelaskanlah di sini di 4 karakter itu, karakter umum lah. Kalau ada orang yang memang agak sensitif dan semacamnya, jadi jangan sampai kamu ketika ada teman kau bilang begini tiba-tiba dia marah, jangan tuh sih kau balas marah lagi, karena bisa saja karena memang kepribadiannya begitu. Itu saya jelaskan. Dan ini fungsinya ini, mereka bisa dipahaminya. Karena ada juga yang biasanya dia dapat teman yang kayak melankolis ini, dia heran kenapa ini temannya digeser sedikit saya apa-apanya marah nih. Terus dia balas, ya foto kau masa begitu di marah. Nah, akhirnya orang yang dikata begitu lagi agak akhirnya cekcok lagi. Kalau dia tidak paham antara satu sama lain. Jadi itulah tadi Pak, kesulitan belajar yang macam-macam kesulitan belajar yang pernah Bapak tangani. Nah, jadi sebagai kesimpulan yang bisa saya tangkap, jadi tidak semua orang yang mengalami kesulitan belajar itu atau mendapatkan nilai rendah itu bisa dijudge bahwa oh ini bodoh. Nah, di sisi lain bisa saja dia punya kelebihan atau kecerdasan yang berbeda dari yang lainnya dan butuh perlakuan khusus baik itu dari guru maupun dari lingkungan sendirinya Pak. Itu tadi yang saya belum jelaskan tadi, yang autis. Ya karena memang saya mengajar bahasa Indonesia betul-betul sulit, saya suruh baca saja susah. Saya bilang baca nih, dia bisa baca cuma dia ragu terus. Tidak pede dan semacamnya, tapi ketika saya minta dia untuk menggambar, tadi itu gambarnya bagus-bagus. Oh jadi dia itu Pak kesulitan belajarnya ketika melihat huruf, melihat dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri bahwa dia mampu, tetapi dengan menggambar dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Oh jadi seperti itu Pak. Siswa yang mengalami kesulitan belajar itu di sisi lain bisa saja dia sulit, tetapi dia memiliki bakat dan minatnya pada bidang yang lainnya Pak. Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas ilmu dan tambahan wawasan yang sempat Bapak berikan kepada kami berdua. Saya akhiri prosesi wawancara kita pada hari ini dengan mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.